Oh, ada orang. Pak, cari siapa, Mas? Ini saya lagi nungguin teman yang meeting di sini. Oh, Bang dari grup mana? Grup, grup lawak. Saya belum bikin grup sih. Saya stand up komedian. Teras meja, momen teras meja. Enggak, Pak. Bapak kok nanya-nanya saya, Bapak siapa ya? Saya Heri Gunardi. Heri Gunardi. Iya. Oh, Bapak dirut dong. Oh iya, Pak, tahu dari mana? Bapak kan terkenal. Oh gitu ya. Mau dong Pak, saya ngobrol-ngobrol. Oke, Bapak kalau ada waktu, Pak. Tapi jangan di sini ya. Ini nggak enak dong. Iya, Pak. Tempatnya fitness. Nanti kita lari-lari lagi di sini. Boleh, Pak. Boleh nggak ke tempat lain? Yuk, Asik. Yes. kita ke sana ya. Kaget. Itu karena saya terpukau, Pak. Ketemu Bapak di RUT BSI. Nggak sengaja kok ketemu. Iya. Mumpung ketemu saya nanya-nanya, boleh, Pak? Boleh dong. Masa nggak boleh nanya? Silakan mau nanya apa, Mas Dodi? Tadi loh di fitness center di BSI, saya sempat lihat ada musola besar, bersih, ada lokernya lagi. Terus itu maksud saya, budaya apa yang ingin Bapak bangun? Iya. Kenapa sih nanya budaya? Tapi by the way memang budaya itu penting ya buat sebuah organisasi besar seperti BSI. Jadi budaya yang kita tanamkan di sini adalah budaya yang pada dasarnya adalah budaya yang sifatnya positif ya. Dalam hal gimana karyawan BSI itu punya pemandangan ataupun pemahaman yang pada dasarnya berpikir secara positif gimana mengembangkan diri dalam hal meningkatkan kinerja, memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah tanpa mengenal pamrih dan juga waktu. Karena pada dasarnya di organisasi seperti PSI ini adalah kita adalah bisnis kepercayaan ya. Kepercayaan nasabah itu penting, pelayanan kepada nasabah itu penting. Jika semua insan BSI memiliki budaya totalitas ya, dalam melayani nasabah, dalam membantu nasabah, dan nasabah akan senang, akan happy, sehingga BSI akan menjadi bank yang tumbuh besar dan juga menjadi bank kebanggaan para nasabah. Jadi kembali ke nasabah lagi. Wow, gimana mau Pak Amre, wong gajinya aja udah besar. Dan sekarang balik dong ya, saya boleh juga dong nanya ya. Boleh nggak saya nanya? Boleh Pak, tapi Kalau jangan sulit-sulit Pak. wah, Saya kurang terlalu pintar. saya saya pengen nanya ini nih. Kalau menurut Mas Dodit ini gimana sih cara menyemarakkan suasana kerja? Ya kan stand up comedy kan? Ya, Suasana sudah kerjanya dipikirkan, ya. happy, Yang gagal, gembira. saya stand up gagal Pak. Pernah Pak. Yang gembira, tapi tetap tidak kehilangan profesionalitas kita sebagai bankir gitu. Gimana tuh caranya? Kan kayak Pak Heri bilang ya, yang penting kreativitas dan inovasi. Mhm. Mungkin bisa waktu rapat gitu Pak, stand up dulu, ya kan. Risikonya kan kalau nggak lucu kan pindah yang jauh. Nggak gini-gini. Rapat itu biasanya jam-jam sulit itu antara jam 2 dan jam 3. Ya. Ini kalau ada yang lucu boleh juga tuh. Oh iya iya. Makanya bisa Pak dibikin kursus stand up, nanti saya yang ngajar. Bahaya. Nanti Hah? kalau karyawan BSI semuanya stand up comedy kan nggak ada yang kerja di bank. Saya kesini. Saya yang ngajar di sini. Ya. Boleh, 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 boleh. Ya, Tadi saya sempat baca Pak, iya. kinerja BSI luar biasa. Di tahun 2023 pertumbuhan labanya itu 30%. Di usianya yang Lebih dong. di usianya yang 3 tahun Iya, loh. iya. Lebih 30%. Iya. Dan terus itu gimana caranya? Kayaknya agak apa namanya kagum gitu ya. Bukan kagum sih, saya lebih ke terheran-heran gitu. Di usia yang sangat muda tiba-tiba labanya tuh kayaknya lebih deh dari, kalau saya lihat statistik, wah, dari gaji saya. Jangan. Iya. Gini. Sebetulnya BSI ini adalah bank hasil merger ya. Kita bersyukur, alhamdulillah dengan usia 3 tahun kita baru saja merayakan
milad ketiga 1 Februari 2023 2024 yang lalu. Mm. Desember 2023 kita menutup buku kita ya, data keuangan kita dengan sangat bagus ya. Pertumbuhan aset lebih dari 15% year on year. Kemudian laba tadi udah disampaikan lebih dari 30 persen ya. Di atas 30%, tepatnya adalah sekitar 33,9% ya, kalau saya nggak salah waktu itu. Dan kita melalui ya masa tahun lalu, tahun 2023 bukan masa yang mudah gitu, masa sulit juga. Tapi alhamdulillah BSI bisa lewatin itu dengan baik. Nah, apa yang kita lakukan selama ini adalah memang soliditas ya, di samping budaya kerja tadi, juga semangat ya yang dimiliki oleh karyawan BSI, mulai dari yang bawah sampai yang ke atas sampai direksinya, untuk membawa BSI ini lebih baik. Nah, dengan semangat yang tinggi, kerja keras, kerja cerdas ya, para insan BSI, dan juga tentunya yang terakhir adalah kerja ikhlas gitu. Ini yang membuat bank ini menjadi salah satu bank dengan pertumbuhan aset tertinggi di Indonesia dan pertumbuhan laba tertinggi juga di Indonesia. Wow, kok hebat sekali toh. Bapak Ya, kok berprestasi banget toh. ya syukur aja, bersyukur gitu kan. Terus ini luar biasa ya untuk yang diapresiasi terus yang diberikan ke manajemen kepada seluruh insan BSI. Tapi saya penasaran, terus apa rahasia pencapaian dari BSI ini, Pak? Ya, artinya kembali lagi saya sampaikan bahwa salah satu kunci sukses ya BSI ini, pertama, kita memang sudah memiliki rencana kerja atau corporate plan yang bagus. Core plan itu kita susun 5 tahun, kemudian rencana kerja dan anggaran perusahaan itu disusun setiap tahun. Nah, kita sudah memiliki objektif yang tidak hanya financial tetapi juga non financial, dan target-target yang sudah disepakati dan ditentukan bersama ini kita gimana mencapainya dengan baik. Nah, untuk mencapai target yang sudah kita tetapkan ini tentunya butuh dukungan dari human capital, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang terlatih, ya, well trained, ya, itu akan memudahkan bank ini mencapai kinerja yang baik. Kemudian yang kedua adalah teknologi dan digital. Kita melihat bahwa nggak mungkin ya sebuah bank dengan transaksi yang jutaan per hari itu dilakukan secara manual. Jadi BSI itu sadar sekali gimana membangun kemampuan digitalnya untuk bisa melayani nasabah lebih banyak. Saat ini kita punya nasabah hampir 20 juta nasabah. Dan selama kita merger, pertumbuhan nasabah BSI itu dari tahun 2021 Februari sampai hari ini itu lebih dari sekitar 5 sampai 6 juta nasabah bertambah. Ini Wow. kita lihat bahwa ini akan terus berkembang ya. Dan yang sekarang ini kita capaikan gimana BSI ini adalah menjadi beyond syariah banking. Nggak hanya melayani nasabah dan juga menyediakan layanan perbankan syariah, tapi beyond ya syariah banking. Wow, luar biasa. Katanya Pak Heri ini disiplin. Terus bela diri lagi. Katanya pengen ngajak saya salaman, Pak. Maksudnya apa ya, Pak? Salaman untuk ngerasain aja kan gitu. Ya, gimana? Pak, Iya. oh iya, saya percaya. Saya kira Bapak tadi foto di sosmed Aikido itu gaya-gayaan loh. Ternyata disiplinnya itu sangat berguna di kehidupan sehari-hari yo. Sakit ya? Enak Maaf, banget, maaf, Pak. maaf ya. Agak serius tadi megangnya gitu ya. Iya, kayaknya bayaran saya ditambahi deh. Enggak. Enggak bercanda. Iya, iya, Wah, iya. ini tadi belum kuat banget loh, tapi kayak salaman aja udah begitu ah. Luar biasa ya. Terus Beyond Syariah Banking memang lebih dari sekedar bank syariah. Iya. Tapi saya penasaran, gimana bank ini bisa terus tumbuh, Mhm. berkelanjutan, dan memberikan manfaat lebih pada sesama. Em, saya
sebelumnya kan lama berkarir di bank konvensional. Kemudian di akhir tahun 2020 diminta menjadi ketua project PMO untuk merger bank syariah. Setelah saya ada di dalam, saya melihat bahwa potensi syariah ini luar biasa. Kenapa? Yang pertama adalah Indonesia dengan penduduk muslim lumayan besar. 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Terbanyak di dunia dibandingkan Pakistan, Afrika, dan juga misalnya Turki, segala macam itu Indonesia penduduk muslimnya paling banyak. Yang kedua, ada survei yang menunjukkan preferensi masyarakat Indonesia tentang layanan perbankan syariah. Hampir 45% masyarakat Indonesia ini suka dengan layanan syariah gitu. Ya, produk-produk merupakan syariah. 20% itu adalah kelompok yang kita namakan konformis. Jadi artinya apapun yang terjadi, mereka hanya ingin punya rekening di bank syariah. Given ini. Ya, kalau saya bilang ini kelompok die hard lah gitu ya. Mati nek angel die hard gitu ya. Yang kedua adalah kelompok yang namanya universalis 25%. Ingin punya syariah tapi dengan catatan bank syariahnya kompetitif dari sisi layanan, kemudian produknya, pricingnya bersaing. Nah, di sini BSI masuk. BSI ini hadir, lahir dengan value proposition menjadi bank syariah yang modern, universal, ya, teknologi digitalnya maju, kemudian dekat sama nasabah-nasabah milenial, kaum milenial. Nah, ini yang membuat BSI sekarang menjadi salah satu bank yang dicintai oleh nasabah dan jadi bank pilihan gitu. Seperti itu. Nah, katanya nggak Bank BS ini nggak hanya bayar pajak tapi bayar zakat Iya, juga, iya, Pak. iya, iya, iya. Jadi ada yang tanya ke saya gini, apa sih bedanya bank syariah dan bank konven? Mm-mm. Yang paling mudah membedakan adalah kalau bank syariah itu sebelum profit ya, Mm-mm. ya laba sebelum pajak itu kita menyisihkan 2,5% untuk zakat. Kalau bank konven nggak ada 2,5% ya langsung potong pajak udah selesai. Itu profit. Nah, setiap tahun ini tergantung besar kecilnya laba BSI. Oh, tahun ini 2000 kita merger 2021 ya. mm, 2022 dua. itu kita membayar zakat perusahaan nih, Iya, bukan zakat pribadi loh. zakat Ya, perusahaan ke perusahaan negara, ke negara ke bukan ke ke Badan Basnas namanya. Basnas. Badan Amil Zakat Nasional itu sekitar 130-an miliar. Hah? Ya, oke. 2022 ya 2000 itu 2022 kinerja 2021. Kinerja 2022 dibayar 2023 itu sekitar 174 miliar. Hah? Nah, naik Oh, lagi. banyak loh, Pak, Naik naik lagi gitu, Pak. terus karena lobanya naik terus kan. Mm. Nah, kinerja 2023 ini kita akan bayar nanti nih zakatnya mungkin lebih dari 200 miliar. Gitu. 200 miliar Ya. dari BSI. Ya, Yang bank lain nggak bayar. bukan nggak bayar karena memang nggak mungkin mereka ya Nggak nunjukin. nggak ada kewajiban Oh, nggak ada kewajiban. nggak ada keinginan lah bukan Heeh. kewajiban. Karena kan di sini bayarnya ke negara pajak, terus ke masyarakat itu ke Iya. lewat Ada zakat. yang menarik ya dari zakat ini adalah zakat ini sebenarnya kan bisa digunakan dananya untuk beasiswa, Oh iya ya. untuk menyatunin anak yatim, untuk membangun community development. Jadi bisa dibayangkan contoh misalnya bangun masjid. Sudah berapa banyak masjid yang dibangun BSI dari uang zakat Wow, tadi. bisa 200 masjid. Nah, Katakannya satu masjid 3 M gitu deh. iya. Tapi nggak bangun masjid semua lah. Oh iya. Ya, beasiswa udah puluhan ribu mahasiswa yang butuh bantuan ya itu sudah diberikan beasiswa oleh BSI di hampir semua universitas yang ada di Indonesia. Jadi pengen kuliah lagi biar dapat beasiswa dari BSI. Emang enak kuliah Oh lagi. enggak, Pak, enggak enak. Dan itu juga zakat tadi bisa membantu untuk membangun kawasan yang kurang beruntung, yang kumuh gitu ya. Jalannya Iya, jelek. jalan yang Kumuh. jelek.
air nggak ada air gitu ya. Terus kemudian juga uang zakat ini dipakai juga untuk bikin desa BSI. Ada. Ada desa BSI, ada di Wow. Aceh, ada di Jawa Tengah, Desa di BSI. Jogja. Bikin desa. Desa BSI ini sebetulnya tujuannya adalah gimana mengoptimalkan ekonomi pedesaan. Gitu. Contohnya di Aceh, kita bantu bangun tambak bandeng, ya, tapi dengan semua biaya ada dari BSI. Nah, Luar biasa. nah, bandeng ini serius kan digarap, hasilnya ekspor ke Taiwan gitu kan. Hebat kan? Hebat sekali, Pak. Ya, Mantap. Ternyata banyak ya. Mulia sekali ya. mulia, mulia, mulia. Tapi bisa jelaskan nggak lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme berwakaf? Iya, Kan ada zakat, nah wakaf ini saya nggak iya, jelas. iya. Saya cerita dulu ya sebelum masuk Boleh. ke wakaf ya. Kita sebagai bank syariah itu punya tagline begini, sebagai sahabat finansial, artinya kalau Mas Dodis jadi nasabah kita, Mas Dodit itu adalah bisa melakukan transaksi keuangan, tarik, setor, top up, beli ini, beli itu, lewat mobile banking misalnya bisa. Dinamakan sahabat financial. Kemudian yang kedua adalah sahabat sosial. Sosial itu tadi, membayar zakat, infak, sedekah, kita namakan ziswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf, siswaf. Itu ada menunya di mobile bankingnya BSI. Gitu. Yang ketiga, sahabat spiritual. Udah download belum mobile bankingnya BSI? Belum, saya Belum. baru jadi nasabah. Pak. Nanti di-download. Nanti bisa lihat di sana ada waktu sholat. Hmm. Kemudian ada arah kiblat. Ada Aplikasi. ayat-ayat Al-Quran di dalam dan seterusnya. Ini tiga hal ini adalah gimana kita memposisikan Bank Syariah Indonesia mainly adalah mobile bankingnya tadi. Gitu ya. Jadi bank yang memang tidak hanya bisa melakukan transaksi keuangan, tapi juga sosial dan spiritual. Nah, yang sosial kembali tadi, BSI mau bayar wakaf bisa lewat mobile banking. Ya, sekarang BSI juga mempunyai produk baru yang namanya deposito wakaf seri khusus Insan BSI. Kenapa ditulis Insan BSI? Karena Insan BSI ini juga punya penghasilan gitu ya. Tidak hanya gaji bulanan, tapi juga akan terima bonus. Sebentar lagi terima bonus gitu misalnya. Boleh dong sebagian disisihkan untuk wakaf. Nah, wakaf model wakaf ini kan ada namanya wakaf uang juga. Tidak hanya mainly orang mikir wakaf itu mesti ngasih tanah, rumah, bangunan. Enggak juga, wakaf uang Hmm. bisa. Dan wakaf itu ada yang selamanya, ada yang temporary. Nah, yang temporary itu misalnya nasabah punya 100 juta, bisa taruh tuh di deposito wakaf seri khusus Insan BSI ini. Tapi mau berapa lama? Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, silahkan aja. Nah, sebagian dari bagi hasilnya bisa digunakan untuk diberikan kepada misalnya orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Dan ini yang menurut saya akan bagus bagi kita, banknya dan juga bagi para uh, yang punya uang tadi untuk mewakafkan uangnya bisa selamanya, bisa juga sementara. Dan bagian dana bagi hasil tadi bisa diinvestasikan dan digunakan untuk meringankan beban biaya kuliah ya untuk beasiswa juga ujung-ujungnya. Nah, bagi wakif ya ada apresiasi tentunya. Kita juga menyediakan 2 paket umroh bagi wakif yang beruntung. Jadi ada take and give-nya di sini. Kiri kanan. Sangat menginspirasi. Penjelasannya jelas, nggak berbelit-belit. Saya yakin banyak orang ingin turut serta dalam program berwakaf ini, Pak. Mhm. Amin. Apa tuh nah? Jadi saya sering agak kelupaan, Pak. Makanya saya ngelihat catatan saya biar nggak. Hmm, iya. Jadi kalau misalnya Mas Dodit ini Mm-mm. menjadi pegawai BSI, bagaimana caranya tetap amanah dan bisa melayani nasabah? Wah, ya gampang toh, Pak. Ya saya ikutin saran Pak Heri. Setiap masalah adalah ujian.
Dengan senyum dan smart positif, kita bisa hadapi semua tantangan. Saya yakin nasabah pasti merasa nyaman dan senang dilayani sama saya yang lucu ini. Yang lucu ini. Iya. Terus kalau Pak Heri nih, pesan serius dari seorang CEO BSI, apakah tetap bisa disampaikan dengan sentuhan humor? Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Karena begini, humor itu membuat kita lebih happy kan gitu. Yang tadinya nggak ketawa jadi ketawa ya, tentunya bisa. Nah, ini selalu ingat ya. Jadi masa depan itu tidak menunggu orang yang ragu-ragu ya. Jadi pada dasarnya masa depan itu milik orang yang optimis gitu ya. Jadi Bentar Pak, optimis masa depan milik orang yang ya. optimis. Berarti kalau gampang putus asa itu nggak Oh punya iya, masa depan susah, ya? nggak punya masa depan, ragu, nggak Ya ragu, mutus, ya. nggak ngambil keputusan gitu ya. Jadi optimis itu bagus ya, maksudnya positive thinking. Jadi bisa ada masalah kecil mau besar, dan orang yang positif, yang optimis itu merubah masalah ataupun tantangan yang dihadapinya itu menjadi opportunity, kesempatan. Wow, Ada namanya yin dan yang. wow, Yin dan wow, yang. wow. Di kondisi yang jelek pasti ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dan hadapi dengan hati dingin, senyum, Senyum dan dingin. yakin. Ainul yakin kita bisa hadapi semuanya, tapi nggak bisa sendiri, harus bersama-sama, kolegial gitu ya. Karena kita adalah organisasi, ya, itu organisasi yang besar. Jadi saya mau tanya Wow. lagi sama Mas Dodit, apa pandanganmu agar sebuah bank menjadi pilihan yang menyenangkan bagi nasabahnya? Ya ampun, pertanyaannya sulit banget. Saya minum dulu ya Pak Oh, ya. monggo. Saya Saya juga deg-degan ikut jawab ini nih. pertanyaan ini, saya nggak boleh Saya harus sembarangan juga ini. nih kalau gitu. Ya menurut saya dengan smart positif, terus ceria, terus biar kita Kalau bisa ceria tuh segini gitu ya? ya Enggak. keceriaan orang mungkin beda-beda ya Pak. Kalau saya mungkin lebih ke gini. Itu namanya lele namanya. Ya, positif terus keceriaan biar apa ya membawa suasana yang positif tadi biar kita bisa menjadi lebih dari sekedar bank. Wow, bukan. Seperti kata Pak Heri tadi ya, Iya, apresiasi itu bukan akhir dan tujuan. luar Bukan biasa ya. tujuan. Filosofinya dalam juga. Jadi stand up comedy itu sebenarnya banyak menggali ilmu juga ya gitu ya. Yes. Sebelum menjalankan tugas gitu, agar lucunya itu ada gitu ya. Nggak ada, nggak ada filosofinya saya. Saya, iya betul sih Pak, betul. Harus Hmm. riset, harus mengenal objek komedinya nanti gitu sih kurang Hmm. lebih. Apa yang dilakukan kalau objeknya nggak ketawa itu gimana Wah, caranya? saya pura-pura pingsan. Karena rasanya ya itu kayak kadang ada kayak suasana situasi yang membuat itu gagal. Misalkan jarak penonton sama panggung itu jauh banget dan itu outdoor kan Pak. Jadi kita Iya. nggak bisa berinteraksi. Mhm. Habis gitu outdoor hujan deras. Terus penontonnya lapar sambil makan. Wah, itu udah pasti gagal sih. Pernah nggak satu kali sedang mentas gitu, sound systemnya mati? Pernah Pak. Nah, terus nggak kedengeran kan? Sama yang mati ternyata bukan sound systemnya, soundman-nya. Kawan. Sananya mati. Pingsan lapar. Loh. Ya, Nah, pernah aduh. pernah itu Pak, Ya, pernah. ya. Kembali ke laptop. Ya, yang lain. Udah, ini apa pesan dan arahan dari Pak Heri untuk karyawan Iya, untuk mencapai visi besar BSI? iya. Sama seperti semangat bahagia kita menuju apa ya, THR bulan depan. Wih, enak banget. Ya THR kan berapa mau kali puasa gaji, Pak? kan, mau puasa. Dua Hah? kali aja. Enak banget. Saya jadi Iya, guru nggak ada bonus, Pak. iya. Makanya saya belajar stand up menghina diri saya sendiri. Biar
dapat pendapatan. Enak men Pak kerja di Ya, sini THR-nya 2 kali gaji. betul. Itu ketentuan juga ya dari sebagian dari pemerintah juga. Jadi artinya gini, untuk mencapai mimpi besar ini adalah bermimpi itu wajib gitu ya, perlu gitu. Karena kalau kita nggak ada mimpi, kita nggak tahu mau jadi apa kan gitu. Betul. Nggak ada Ya, bayangan nggak ada apa-apa. bayangan gitu. Orang orang pemimpi itu bagus gitu. Jadi untuk mengejar mimpi besar ini, kita pada dasarnya harus punya rencana kerja yang bagus. Wow, Karena kalau mimpi berencana. nggak ada rencana kerja yang konkret Hmm. gitu, susah mengejarnya. Ya, Mimpi plus rencana yang bagus. ya, Wow. dan konkret. Mesti Oh iya jelas. iya iya. Dan Mimpinya nggak terukur. konkret ya aneh Terukur, ya. satu lagi Terukur ya. terukur. Measurable gitu ya. Jadi kalau nggak terukur, ya susah juga ngukurnya milestone-nya gimana gitu. Nah, Bapak. pesan saya ini ke Hmm. teman-teman semua adalah memang pertama punya motivasi yang tinggi, ya. Kemudian kedua fokus terhadap bidang pekerjaan yang dilakonin. Fokus. Kemudian yang berikut adalah harus bekerja dengan hati yang gembira dan kerja pakai hati, Betul. ya. Pakai Kerja hati. pakai hati itu contohnya gini. Apa yang membedakan seorang tukang sate yang kerja pakai hati, which is ini maksudnya profesional, dengan tukang sate yang tidak pakai hati? Nih, saya nyontoin nih. Saya Oh contohnya, iya, boleh, ya Mas. contohnya. Tapi kalau tahu nggak apa-apa contohnya. Oh, Coba mana? mungkin ya, benar. Ah, Kalau yang pakai hati itu langsung eh bikin tusuk sate tuh. Terus mau nusuk daging kan? ah. Permisi ya daging. Maafkan aku. Itu yang pakai hati, Pak. Katanya kelamaan kayaknya, dimarahin pembeli kayaknya. Nggak jadi. Enggak, betah itu kalau itu. Ini udah lapar nih kayaknya. Kesuwen lah apa sih itu? Ya, Gimana artinya Pak? gini, gini. Jadi itu sebenarnya hampir benar ya. Artinya Hah? gini, Iya. yang profesional yang pakai hati ini, waktu dia menyediakan tusuk sate itu, dia bambunya itu betul-betul rapi gitu, licin Rapi, dan tidak. betul. Kalau nanti kena bibir kan Heeh. nggak luka kan, Nggak gitu satu. dibikin tajam Iya. atau dikasih beling. Itu membunuh namanya pembeli. Kemudian yang kedua adalah motong dagingnya. Coba deh kalau motong Oh daging iya. gede-gede. Iya. Ini gigitnya susah kan? Iya iya iya. Nah, yang ini adalah bambunya itu rapi, dagingnya dipotong kecil-kecil gitu dan empuk satu lagi. Oh iya, empuk ya. Itu baru namanya profesional. Itu yang Profesional. kita ingin capai di BSI juga seperti itu. Punya semangat melayani nasabah dengan baik, ya. Kemudian nasabahnya happy, Memang senang, ada Pak sebaliknya. yang nggak melayani dengan baik. Ya, mungkin ada juga gitu. Ada ya. Ya, mungkin ada lagi hektik gitu misalnya. Tapi tetap budaya service excellent itu harus tetap ada. Wow. Apalagi kalau nggak melayani dengan baik, sekarang di video ini Nah, sama pelanggan terus viral. tapi itu banyak kejadian ya. Misalnya contohnya gini, ada nasabah datang ke cabang. Itu mau melakukan transaksi. Ternyata, sorry, saya minum dulu ya. Iya Ini Pak. kalau ngomong lama-lama perlu minum juga ya. Iya Pak. Saya juga sedikit banget lagi minumnya. Iya, Masa iya. tadi saya isinya segini? Hmm. Oke. Terus nasabahnya datang, tellernya cuma satu. Oh Ya, iya. satu lagi nggak tahu kemana, mungkin pulang makan lama baliknya. Mm-mm. Akhirnya antriannya jadi panjang kan. Sekarang sosial media ini kan cepat gitu. Sama Iya. dia taruh di Instagramnya, Iya. jadi rame kan. Jadi rame. Itu yang kita nggak inginkan. Jadi nasabah jangan sampai kecewa, terus mengadunya bukan ke kepala cabangnya, atau bukan ke orang-orang cabang tadi, tapi ngadunya ke sosial media. Itu Iya. lebih repot, Iya. ya. Berarti saran Pak kalau ke bank jangan bawa HP Pak. Bercanda dong Itu netizen, ya ampun. Gitu itu aja baper. kalau nggak bawa HP itu maksudnya mau olahraga kan, Iya coba iya di iya. cabang ya. Taruh gitu, ya, begitu. Jadi pasti sekarang pada nunggu-nunggu kan, ini mau ngapain sih nih berdua gitu, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ujungnya Betul, apa sih betul. sebenarnya? Iya iya iya. Ya ujungnya adalah kita ingin mereward insan BSI. Jadi ujung-ujung kita ngobrol ini ada yang ditunggu, ya. Manajemen, direksi dalam hal ini merasa kinerja tahun 2023 ini sangat baik, ya. Dan tentunya kinerja yang baik ini bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang, tapi juga upaya dari seluruh insan BSI yang ada di seluruh Indonesia
dari Sabang sampai Merauke, ya kan, mampu menjaga momentum pertumbuhan yang bagus, yang solid. Maka, maka, maka 3 kali manajemen memutuskan untuk memberikan apresiasi kinerja kepada seluruh insan Bank Syariah Indonesia, gitu. Dalam bentuk bonus dan apresiasi kinerja, Hah? itu. Udah dapat THR, dapat bonus lagi. Iya, Enak banget Pak kerja di iya. sini Pak ya. Jadi THR 2 kali, THR 2 kali. bonus XX kali gitu Ya tergantung kinerja. ampun. Jadi saat Lebaran kemana nanti itu mungkin uangnya banyak itu. Ush. Ya, Si- tangan dong. Nah, Mereka ya, bisa berfoya-foya. Oh, foya-foya kebaikan nyantuni anak yatim yang banyak. iya, betul, betul. Jadi sebagai CEO saya juga ingin berpesan bahwa kebahagiaan nanti karyawan ya kita membagi kebahagiaan kan. Ini adalah sebenarnya investasi jangka panjang untuk kesuksesan kita bersama. Pada dasarnya kalau laba BSI naik kan artinya karyawannya ikut sejahtera kan gitu ya. Ya. Ini adalah bukan momen kita hanya bagi-bagi uang gitu ya, tapi juga lebih kepada pengakuan atas kontribusi masing-masing karyawan. Jadinya dilihat ini bonus adalah, oh ya ini saya sudah kerja keras, bukan. Tapi lebih kepada mereward performan, kinerja, ya. Itu, Siapa? ya. Dan semoga happy, ya. Amin. Karena insya Allah lebih baik dibandingkan tahun lalu. Kan selalu gitu, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Tahun ini lebih baik dari tahun lalu, tahun depan lebih baik dari tahun ini kan gitu, harapannya begitu. Setuju nggak? Setuju banget Pak. Ya. Oke. Iya, Pak. Jadi kita juga merasa bahagia juga gitu. Jadi ini mau bagi kebahagiaan, kita ngundang Mas Dodit nih. Kita Wah, bagi kebahagiaan juga kan? terima kasih loh Pak. Ya. Kalau saya ya Hmm. yang jadi CEO di sini, Hmm. saya akan ngasih bonus tuh ya mungkin hari bebas kemeja gitu. Jadi walaupun pakai kaos tapi kinerjanya tetap bagus, fashionnya tetap bagus. Terus dikasih bonus nonton tiket stand up comedy tiap bulan, Pak. Jadi jadi biar job kita sama-sama lancar. Iya, cocok itu ya. Terus Saling menguntungkan. menguntungkan. Ya. Jadi suasana di kantor setelah nonton stand up fresh, terus saya juga ngejob terus gitu. Jadi enak dong ya, jadi CEO di BSI terus bisa stand up comedy. Iya Pak, gitu. Jadi kita sekarang sudah masuk menjadi aset tuh bank nomor 6 di Indonesia dari 100 lebih bank. Dari usianya yang ketiga tahun 3 itu, tahun ya, ranking 6. masalah. Nah, kan dimungkinkan juga tahun depan bisa ranking 5, ranking 4 dan seterusnya. Ya, Kasih pasti. dong, pesan dong. Wah, kalian luar biasa. Wis. Tetap semangat, teruslah berkreasi, dan jadikan setiap hari sebagai panggung komedi kita. Bersama kita bisa jadi yang terbaik. Kok tumben saya pinter banget kok. Ya ampun, nggak nyangka. Luar biasa. Jadi saya juga ingin sampaikan pesan penutup ya, karena kita ngobrol udah lama loh. Iya Pak, iya Pak. Nih. Pesan. Tehnya udah habis. Iya, udah habis. Tadi panas jadi dingin. Kan? Iya, kok cepet banget toh dingin di sini. Jadi mengalir aja. Jadi saya ingin pesan kepada seluruh keluarga besar BSI, terima kasih atas dedikasi dan komitmen kalian ya selama ini. Ingatlah, di setiap tantangan ada peluang ya, ada opportunity. Bersama mari kita hadapi setiap ya tantangan hidup ini dengan senyuman ya. Karena dengan senyum hati kita tenang ya, kita bisa memanage tantangan tadi dengan baik. Sukses tidak hanya tentang angka, tapi juga tawa dan kebersamaan. Jadi ada stand up komedinya di sini. Wow. Dan ada lagi ujungnya, Apa Pak? kegembiraan. Gitu. Oh Ya, iya kalau iya. tawa nggak gembira kan susah itu. Iya iya betul Pak. Halo, Pak, teman saya nyariin Pak. Udah berapa lama hilang ini? Ya, ya. Tah,
Jadi nganu Pak ya, saya tak ke teman saya dulu. Sebelumnya boleh saya selfie dulu Oh, Pak? boleh. Yuk kita selfie yuk. Ya ampun, Yuk. ya ampun. Sini. Ya. Ada di sana. Ya boleh Pak.